Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan tentang tupoksi guru. Tugas pokok guru sesuai Permendikbud 15 tahun 2018 mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang pertama, tugas dalam mendidik. Mendidik adalah proses memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan maupun tata tertib yang telah disepakati bersama. Adapun strategi atau metode yang dilakukan yakni keteladanan maupun pembiasaan pada tata tertib tersebut. Yang kedua yaitu tugas dalam mengajar. Mengajar adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membantu atau memudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Proses dalam mengajar ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh, mempraktikkan keterampilan, ataupun menerapkan konsep tertentu yang telah diberikan kepada siswa, sehingga kecakapan atau keterampilan tersebut dapat diserap oleh siswa yang pada akhirnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas ketiga yaitu tugas dalam membimbing, suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan bahan ajar untuk mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan pendekatan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. Membimbing juga dimaksudkan untuk membantu siswa agar menemukan potensi dan kapasitasnya, menemukan bakat dan minat yang dimilikinya sehingga sesuai dengan masa perkembangan dan pertumbuhannya. Selanjutnya yang keempat yaitu tugas dalam mengarahkan. Mengarahkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru kepada peserta didik agar dapat mengikuti apa yang harus dicapai. Mengarahkan bukan berarti memaksa. Kebebasan peserta didik tetap dihormati dengan tujuan agar tumbuh kreativitas dan inisiatif peserta didik secara mandiri. Selanjutnya, tugas dalam melatih. Dalam dunia pendidikan, tugas guru adalah melatih siswa terhadap fisik, mental, emosi, dan keterampilan atau bakat. Melatih ini tidak jauh dari yang namanya keterampilan atau kecakapan hidup, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan life skill. Ini sangat penting agar siswa memiliki jiwa kemandirian yang kuat. Seorang guru bisa menjadi contoh sekaligus teladan dalam hal moral, kepribadian, maupun teknik tertentu sehingga dapat dilihat secara langsung oleh siswa agar berinisiatif melakukan hal tersebut juga. Kemudian tugas dalam menilai. Menilai adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap. Penilaian saja yang dilakukan, guru juga dapat memberikan kritik maupun saran yang membangun serta perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian tugas dalam mengevaluasi. Evaluasi adalah proses untuk menemukan suatu nilai atau efektivitas dari suatu objek. Dalam konteks guru, maka ia perlu mengevaluasi terkait proses pengajaran yang sudah dilakukannya dan efek pada peserta ajarnya. Misalnya, mereview proses pengajaran yang diselingi dengan komedi dan mereview proses pengajaran dengan audio-video dan sebagainya. Adapun fungsi guru yang pertama sebagai institusional. Fungsi guru yang pertama adalah sebagai pengajar atau institusional. Seorang pengajar perlu membuat perencanaan terkait program pengajaran, kemudian melaksanakan program yang telah disusun tersebut dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Guru juga harus menguasai materi yang akan diajarkan, strategi dan metode pengajaran yang digunakan, serta menentukan alat evaluasi pendidikan untuk menilai hasil belajar siswa, manajemen kelas, serta dasar pendidikan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi educational. Fungsi guru yang kedua sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik di sini berfungsi untuk mengarahkan murid-muridnya agar memiliki kepribadian yang baik, dan setiap guru perlu mendidik muridnya agar bisa menjadi seorang yang berpikir dewasa. Dalam menjalankan fungsi guru ini, para pengajar diharapkan memiliki kestabilan emosi, rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan muridnya, realistik, jujur, dan peka terhadap perkembangan, khususnya dalam inovasi pendidikan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai manajerial. Di dalam kelas, guru juga bertindak sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Hal ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sekaligus memberi contoh yang baik dalam menjaga kebersihan kelas.
Dengan begitu, guru tidak hanya membantu siswa dalam memahami pelajaran, namun juga menunjukkan cara yang efektif dalam belajar serta mengembangkan kebiasaan bekerja.